Akbar. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Semangat salsabilah, amanah, cerdas, mandiri, Allah Akbar. Insya Allah hari ini kita akan mereview kembali pembelajaran tematik tema 1 tentang hidup rukun, subtema 1 dan 2. Kita mulai review dari matematika subtema 1 dan 2 dulu ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Adin. Hari ini kita akan mereview matematika yang ada di tema 1 atau tema hidup rukun, subtema 1 dan 2. Langsung kita mulai ya teman-teman. Dimulai dari pengenalan bilangan ratusan. Di video sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang bilangan ratusan. Masih ingat gak teman-teman? Kalau ada contoh nih. Nah, bilangan ini disebutnya apa ya teman-teman? Atau dibacanya bilangan berapa ya? Masih ingat tidak? 425. Hebat. Sekarang kita tulis ya. 400 Nah, seperti ini teman-teman. Bilangan 425 dibaca juga 425 atau ditulis 425. Sekarang contoh yang kedua. Lihat ya. Nah, kalau ada bilangan 346, kita menulisnya bagaimana ya, teman-teman? Masih ingat tidak cara menulisnya? Cukup tulis angka depannya saja. Nah, 300 cukup tulis angka 3-nya. Terus 40, teman-teman cukup tulis angka 4, angka depannya saja, dan 6. Jadi seperti ini teman-teman. Ini cara membacanya, ini cara menulisnya. Cara membacanya 346. Kalau ditulis dalam bentuk bilangan, penulisannya 346. Dibaca 346. Masih ingat semua kan teman-teman? Nah, sekarang kita akan mengingat kembali nilai tempat pada bilangan ratusan. Teman-teman, perhatikan contoh berikut ya. Contoh yang pertama. Ada bilangan 583. Nah, 583, 5-nya ini nilai tempatnya apa ya teman-teman? Ratusan, puluhan, atau satuan? Ratusan, betul sekali. 5-nya adalah ratusan. Nah, kalau 8-nya berarti 8 puluhan, betul teman-teman. 8 puluhan. Dan 3-nya adalah satuan. Hebat sekali. Satuan. Jadi dari bilangan 583, 5-nya ini nilai tempatnya ratusan. 8-nya nilai tempatnya puluhan, dan 3 nilai tempatnya satuan. Contoh yang kedua ya teman-teman. Nah, ada bilangan 625. Kalau untuk angka 6-nya ini nilai tempatnya apa teman-teman? Ratusan, betul sekali. Ratusan. Nah, 2-nya 20-an. Dan 5-nya adalah 5 satuan. Jadi, dari bilangan 625, 6-nya nilai tempatnya adalah ratusan. 2-nya 20-an. Dan 5-nya 5 satuan nilai tempatnya. Dari dua contoh ini, teman-teman masih ingat kan nilai tempat pada bilangan ratusan?
Insya Allah selalu ingat ya teman-teman. Lanjut lagi ya teman-teman. Sekarang kita akan mengingat kembali cara menguraikan nilai tempat pada bilangan ratusan. Teman-teman perhatikan contoh berikut ya. Yang pertama, contohnya 546. Kalau kita uraikan, berarti kita tulis apanya dulu teman-teman? Bilangan ratusannya. Bilangan ratusannya adalah 500 ditambah bilangan puluhannya sama dengan ditambah 40 ditambah satuannya 6. Nah, begini cara mengurutkan bilangannya teman-teman. 546 kalau diuraikan 500 ditambah 40 ditambah 6. Lanjut ya, nomor kedua. Ada bilangan 479. Nah, 479 kalau kita uraikan berarti kita tulis nilai ratusannya dulu. Ratusannya adalah 400 ditambah puluhannya 70 ditambah satuannya 9. Jadi bilangan 479 jika kita uraikan, kita tulis dulu ratusannya 400 ditambah puluhannya ditambah 70 ditambah satuannya 9. Nah, sudah ingat kembali kan teman-teman? Insya Allah ya, mudah-mudahan selalu ingat terus teman-teman. Selanjutnya kita akan mengingat kembali cara membandingkan bilangan. Teman-teman perhatikan contohnya ya. Contoh yang pertama ada bilangan 332 dan bilangan 233. Jika ada dua bilangan 332 dan bilangan 233, cara membandingkannya adalah langkah pertama, kita lihat angka depannya dulu atau kita lihat angka ratusannya. Di sini ratusannya 300. Kalau bilangan yang ada di sebelahnya angka ratusannya adalah 2 atau 200. Nah, dari sini sudah kelihatan ya teman-teman, 332 lebih besar dari 233 karena angka 3 lebih besar dari angka 2. Kita tulis ya. Lebih besar dari 332 lebih besar dari 233. Bagaimana? Masih ingat kan teman-teman? Kita lanjut contoh kedua ya. Nih contoh kedua, 425 titik-titik 421. Nah, ya nih teman-teman. 425 titik-titik 421. Tadi caranya gimana kalau mau membandingkan bilangan? Langkah pertama adalah kita lihat angka depannya atau kita lihat bilangan ratusannya. Kita lihat ya, yang ini bilangan ratusannya adalah 4 atau 400. Nah, bilangan sebelahnya angka ratusannya adalah 4 juga, 400 juga. Lalu kemudian yang kedua, di sini bilangan puluhannya adalah 20. Nah, bilangan sebelahnya, bilangan puluhannya adalah 2 juga. Wah, bilangan ratusan dan puluhannya sama. Bagaimana ya teman-teman? Kalau bilangan ratusan dan puluhannya sama, langkah selanjutnya adalah kita lihat bilangan satuannya. Di sini satuannya 5. Kalau di sini satuannya adalah 1. Nah, dari sini terlihat kan yang mana yang lebih besar? 425 berarti lebih besar dari 421. Kita tulis ya. Lebih besar dari. Nah, 425 lebih besar dari 421. Nah, lanjut contoh yang ketiga ya teman-teman.
Contoh yang ketiga, ada bilangan 220 dan bilangan 235. Misalnya nih, ada bilangan 220 dan bilangan 235. Sekarang kita akan bandingkan. Kita lihat bilangan ratusannya atau bilangan yang paling depan. Di sini bilangan ratusannya 2. Nah, kalau bilangan sebelahnya bilangan ratusannya 2 juga, sama-sama 2, sama-sama 200 depannya. Kalau begitu berarti kita lihat angka puluhannya. Nah, di sini puluhannya 20. Kalau bilangan sebelahnya puluhannya adalah 3 atau 30. Dari sini terlihat ya teman-teman, berarti 220 lebih kecil dari 235. Boleh kita tulis lebih kecil. Nah, boleh kita tulis lebih kecil dari, boleh juga kita tulis kurang dari. Nah, sama ya teman-teman. Boleh kita tulis kurang dari, boleh kita tulis lebih kecil dari. Untuk membandingkan bilangan, selain menggunakan kata lebih besar dari, atau lebih kurang dari, atau lebih kecil dari, kita juga bisa menggunakan simbol. Nah, di pembelajaran sebelumnya, teman-teman juga sudah belajar tentang simbol untuk membandingkan bilangan. Masih ingat tidak teman-teman? Coba kita ingat-ingat kembali ya. Ada simbol seperti ini dan ada simbol seperti ini. Simbol yang seperti ini artinya lebih besar. Nah, lebih besar dari. Kalau simbol yang seperti ini artinya adalah lebih kecil dari. Nah, supaya teman-teman lebih mudah menghafalnya, teman-teman lihat ya. Biasanya angka yang lebih besar itu dimakan dengan angka yang lebih kecil. Karena angka yang lebih kecil itu ingin tumbuh besar juga. Makanya dia memakan angka yang lebih besar. Lihat contohnya nih teman-teman. 332 lebih besar dari 233. Kalau lebih besar berarti kita pakai simbol yang atas. Nah, jadi simbolnya seperti ini. Nih teman-teman. Nah, jadi bilangan yang lebih besar dimakan dengan bilangan yang lebih kecil nih. Dia memakan bilangan yang lebih besar. Seperti ini teman-teman cara mengingatnya. Pokoknya bilangan yang lebih besar pasti dimakan dengan bilangan yang lebih kecil. Karena bilangan yang lebih kecil ingin tumbuh besar juga. Nih, lihat lagi ya teman-teman yang ada di nomor 3. 220 lebih kecil dari 235. Kalau lebih kecil itu berarti simbolnya yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Simbolnya pakai yang ini teman-teman. Nah, jadi bilangan yang lebih besar 235-nya ini dimakan dengan bilangan yang lebih kecil. Nah, atau bilangan yang lebih kecil memakan bilangan yang lebih besar. Seperti ini cara mengingat simbol bilangannya teman-teman. Nah, setelah membandingkan bilangan, sekarang kita akan mengurutkan bilangan. Di pembelajaran sebelumnya kita juga sudah belajar tentang cara mengurutkan bilangan kan teman-teman. Sekarang kita ingat-ingat kembali yuk caranya. Perhatikan contohnya ya. Contoh yang pertama, misalnya ada bilangan 233, 235 dan 342. Nah, terus perintahnya adalah urutkan bilangan di atas dari yang terkecil. Nah, perintah
perintahnya adalah urutkan bilangan di atas dari yang terkecil. Kalau dari yang terkecil berarti kita lihat angka ratusannya yang paling kecil yang mana. Itu yang kita tulis duluan nanti. Kita lihat ya. Di sini 233. Bilangan ratusannya 2. Bilangan di sebelahnya 235. Bilangan ratusannya 2 juga sama. Nah, sekarang kita lihat bilangan yang ketiga. Bilangan ratusannya 3. Jadi ada 2 bilangan nih yang bilangan ratusannya sama. Tadi sudah kita review juga ya teman-teman. Kalau bilangan ratusannya sama, maka langkah selanjutnya adalah kita melihat bilangan puluhannya. Hebat. Di sini puluhannya adalah 3. Di sini puluhannya 3 juga sama. Kalau sama, berarti kita lihat apanya lagi ya teman-teman? Kita lihat bilangan satuannya. Hebat teman-teman. Di sini satuannya 3. Kalau bilangan sebelahnya satuannya 5. Nah, sudah terlihat kan? Yang lebih kecil itu berarti yang mana? Yang lebih kecil adalah 233. Kemudian 235 dan yang terbesar adalah 342. Seperti ini cara mengerjakannya. Selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Lihat contohnya lagi ya teman-teman. Contoh nomor 2. Ada bilangan 346. Kemudian ada bilangan 352 dan ada bilangan 321. Nah, perintahnya adalah urutkan bilangan di atas dari yang terbesar. Nah, kalau yang nomor 1 tadi dari yang terkecil, sekarang nomor 2 perintahnya adalah teman-teman mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Berarti kalau yang terbesar kita lihat bilangan ratusannya yang paling besar. Coba kita lihat teman-teman. Di sini bilangan ratusannya 3. Nah, bilangan sebelahnya ratusannya 3 juga sama. Kemudian bilangan sebelahnya lagi bilangan ratusannya adalah 3 juga, sama-sama 3. Sama-sama 300-an nih, 3 bilangan ini. Kalau ratusannya sama, berarti kita lihat bilangan apanya teman-teman? Puluhannya. Nah, kita lihat di sini puluhannya 4. Bilangan sebelahnya puluhannya 5. Dan bilangan yang terakhir puluhannya adalah 2. Jadi di sini terlihat ya, yang paling besar berarti yang mana teman-teman? Yang tengah, 352. Kemudian setelah 352, mana lagi yang lebih besar? 346 karena 4 lebih besar dari 2. Jadi kita tulis 346 dan yang paling kecil adalah 321. Nah, begini cara mengurutkan bilangan teman-teman. Pertama, kita lihat bilangan ratusannya. Kalau ratusannya sama, berarti kita lihat bilangan puluhannya. Kalau bilangan puluhannya sama juga, maka yang terakhir adalah kita lihat bilangan satuannya. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah selesai mereview matematika yang ada di tema 1 tentang hidup rukun, subtema 1 dan 2. Di rumah jangan lupa teman-teman review juga ya. Boleh sambil tanya jawab dengan ayah dan bunda atau dengan kakaknya di rumah. Semangat terus belajarnya.